Sekarang tinggal kita tes dulu apakah bisa berputar dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan saya, masih tetap di channel Tangan Nganggur Official. Semoga saja kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala bidang, amin. Nah, di hadapan kita sudah ada sebuah alat, yaitu mini table saw atau meja potong yang ukurannya kecil. Untuk alat ini saya buat dengan berbahan utama yaitu dinamo 795 dan beberapa lembaran PVC. Nah, bagaimana cara pembuatannya dan bahan-bahan apa saja yang saya gunakan kali ini? Oke, tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, untuk yang pertama ini adalah pembuatan di bagian bodi atau bagian meja. Untuk bahannya ini saya menggunakan lembaran PVC dengan ukuran yang ini 15 kali 30 cm 2 lembar. Kemudian 40 kali 15 cm 2 lembar juga. Nah, untuk ketebalannya sendiri ini saya menggunakan lembaran PVC dengan tebal 5 mm, tapi saya gabung jadi satu, saya tempelkan jadi satu sehingga menjadi ukuran 10 mm. Kemudian lembaran PVC lagi satu lembar dengan ukuran 30 cm kali 38 cm. Nah, oke, saya akan gabungkan dulu beberapa bagian potongan lembaran ini dengan menggunakan lem Korea. Oke, untuk hasilnya akan seperti ini setelah saya tempelkan. Dan di bagian bawah ini sudah saya kasih 4 buah kaki karet. Oke, kita lanjut ke proses berikutnya. Oke, untuk proses berikutnya adalah pembuatan dudukan dinamo dan dudukan mata pisau. Untuk bahannya ini saya menggunakan lembaran PVC dengan ukuran 4,5 cm kali 4,5 cm sebanyak 7 potong atau 7 piece, dan ukuran 1,5 cm kali 4,5 cm sebanyak 4 piece. Dan ke semua bagian atau semua potongan tadi saya gabungkan jadi satu. Dan yang di bagian sini ini 4 ya, tadi kan 4 potong yang ukuran 1,5 saya taruh di bagian sini, 1 2 3 4 5, terus 1,5, terus duanya ukuran 4,5, dan untuk hasilnya kan seperti ini. Lalu kemudian untuk tempat bearing atau rumah bearingnya ini saya menggunakan lembaran PVC dengan tebal 5 mili dan 2 mm. Untuk ukurannya sama, yaitu 4,5 cm kali 4,5 cm. Ini saya sudah buat 2 biji. Dan untuk lubangnya ini saya buat dengan menggunakan mata bor Horso ukuran 22 mm sesuai dengan diameter dari bearing ini. Untuk pemasangannya seperti ini, dan nanti akan saya tempelkan di bagian sini. Oke, saya akan tempelkan kedua potongan PVC ini dan nanti sekalian saya akan haluskan. Oke, setelah saya haluskan, tuh hasilnya akan seperti ini.
Kemudian saya siapkan juga beberapa potongan PVC lagi, diantaranya ini ada ukuran 6 x 13 cm sebanyak 2 piece, kemudian 6 x 15 cm sebanyak 1 piece, 6 x 10,5 1 piece, dan yang terakhir 6 x 4,5 sebanyak 1 piece. Oke, semua bahan ini akan saya tempelkan dengan dudukan mata pisau. Oke, untuk hasilnya seperti ini. Setelah saya tempelkan beberapa potongan tadi, saya ulangi lagi di bagian paling bawah atau bagian alas ini saya menggunakan yang ukuran 6 cm x 15 cm, kemudian 6 cm x 13 cm di bagian ini buat tiangnya ini 2 biji, di bagian tengah bawah ini 6 cm x 4,5 cm, dan untuk posisi terakhir sebagai dudukan dinamo ini yang 6 cm x 10,5 cm. Oke, sebelum saya lanjut, saya akan tunjukkan dulu beberapa bahan komponen yang nanti akan saya pasang sekalian pada dudukan mata pisau dan dudukan dinamo. Nah, oke, berikut ini adalah komponen yang saya gunakan. Yang pertama, dinamo atau motor DC dengan tipe 795, adapter gerinda M10 dengan lubang as 8 mili beserta dengan mur penjepit untuk mata pisau, batang as ukuran 8 mili, 2 buah bearing dengan seri 608, 2 buah puli GT2. Yang kecil ini ukurannya 16 dengan lubang as 5 mili, dan yang besar ukuran 32 dengan lubang as 8 mili. Dan yang terakhir karet Van Bell dengan ukuran lebar 6 mili dan lingkar 200 mm. Oke, lanjut, saya akan pasang semua bahan ini pada dudukan mata pisau dan dudukan dinamo. Oke, untuk lubang dudukan dinamonya sudah saya buatkan juga. Cara pembuatan ukurannya seperti ini teman-teman ya, sesuaikan dengan panjang dari Van Bell-nya. Oke, sudah selesai untuk pemasangannya.
sekarang tinggal kita tes dulu apakah bisa berputar dengan lancar. Oke, berikut ini adalah bahan-bahan komponen di bagian kelistrikan. Yang pertama ini ada soket DC yang female atau yang cewek, saklar on off, PWM 20 ampere beserta dengan spacer sebagai dudukannya 2 biji, dan beberapa kabel yang sudah saya lengkapi dengan sekun. Oke, lanjut ke tahap pemasangan. Oke, yang pertama saya akan pasang dulu untuk soket DC ini, dan sebelumnya untuk soket DC ini sudah saya solder ke 2 buah kabel dan sudah saya pasang untuk sekunnya juga. Kemudian saya akan pasang juga untuk saklarnya. Lalu untuk kabel yang warna merah dari soket DC akan saya tancapkan di kaki saklar yang atas, dan kemudian saya gunakan kabel warna biru yang sudah saya pasang sekun. Ini untuk kaki saklar yang bawah. Nah, akhirnya ketemu 2 buah kabel yang nanti akan saya pasang di jalur input pada speed control. Nah, untuk jalur inputnya sendiri ini di bawah sudah ada keterangan yang tulisan power. Ada tulisan power positif dan power negatif. Untuk yang biru positif dan warna coklat ini untuk yang negatif. Oke, saya akan pasang dulu atau tempelkan dulu untuk speed control pada box ini. Oke, untuk speed controlnya sudah saya pasang. Begitu juga dengan potensionya. Lalu saya sudah siapkan 2 buah kabel yang sudah saya pasang dengan sekun. Ini untuk jalur menuju dinamo atau jalur output pada speed control. Oke, sudah terpasang, dan kemudian tinggal saya pasang juga untuk dinamonya. Untuk didudukan ini sudah saya kasih lubang buat tempat skrup atau baut penguncinya. Begitu juga untuk yang di box ini sudah saya kasih lubang. Oke, saya akan pasang dulu.
Oke, untuk dinamonya sudah saya pasang, dan sekarang langsung saja saya akan tes apakah sudah bisa berfungsi untuk speed controlnya. Saya akan nyalakan dulu. Lampu indikator sudah menyala. Oke, mantap. Oke, langkah berikutnya adalah saya akan membuat penutup di bagian atas. Di sini saya menggunakan bahan dari lembaran PVC dengan tebal 3 mm. Untuk ukurannya sendiri, yang pertama ukuran 35 x 9 cm. Kemudian ukuran 1,5 x 35 cm. Ukuran 33,5 cm kali 35 cm, dan untuk yang terakhir di sini saya menggunakan ukuran 35 kali 45 cm. Nah, untuk beberapa bahan atau potongan PVC ini akan saya gabungkan atau saya lem dengan menggunakan lem Korea. Oke, setelah saya tempelkan dan saya haluskan sekalian, dan hasilnya akan seperti ini. Dan untuk pemasangannya nanti ini tinggal saya kunci dengan menggunakan baut pada bagian box. Sebelumnya ini sudah saya buat coakan untuk mata pisau dan 4 buah lubang untuk jalur bautnya. Dan di bagian boxnya sendiri ini sudah saya tempelkan untuk murnya dengan menggunakan lembaran PVC. Saya beri 4 biji di bagian pojok-pojoknya. Nanti untuk pemasangannya tinggal pasang untuk baut penguncinya. Oke, untuk langkah yang terakhir saya akan membuat sebuah alat bantu potong atau dalam bahasa Inggrisnya meter gauge, yang nanti bisa dibuat untuk pemotongan 45 derajat. Untuk bahannya ini saya menggunakan lembaran PVC ukuran 5 mili dan juga penggaris busur. Oke, saya akan kerjakan dulu. Oke, untuk bentuk potongannya seperti ini, dan langsung saja saya akan gergaji sesuai dengan pola yang sudah saya buat. Oke, sudah selesai untuk pemotongannya atau proses pembuatannya. Kemudian saya akan tempelkan dengan potongan lembaran PVC dengan lebar 2 cm.
Oke, untuk hasilnya seperti ini. Dan untuk pemasangannya ini akan saya tempelkan pada potongan lembaran PVC yang ukuran 1 cm, dan sudah saya kasih mur dan baut di bagian potongan lembaran PVC nya. Tinggal kita pasang. Dan untuk fansnya atau stopper juga sudah saya buatkan dari lembaran PVC. Untuk ukurannya menyesuaikan ukuran bagian atas. Oke, saatnya saya akan coba dulu alat yang sudah saya buat ini apakah sesuai dengan harapan yang saya inginkan. Oke, saatnya saya coba dulu. Ini untuk suplainya, ini menggunakan baterai 16 volt. Nah, oke, cukup sekian dulu video dari saya, semoga saja bisa bermanfaat. Sekali lagi, buat pertanyaan, kritik, dan saran, teman-teman bisa langsung menuju di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata-kata atau dalam pembuatan video ini. Buat yang suka dengan video ini, jangan ragu-ragu klik tombol like, dan buat yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya juga. Sampai jumpa lagi dengan saya di video-video saya selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.